Dan uniknya tuh walaupun aku bule, dulu tuh look aku sama sekali nggak bule. Oke. Jadi kayak Indonesian, tapi bule, tapi kayak my skin was really dark because I play like under the sun kan sering banget gitu. Aku tuh kehilangan masa SMA aku gitu di rumah kan, jadi nggak ada feel sekolahnya, homeschool gitu. Terus selalu pengen bener-bener ngerasain sekolah gitu, khususnya kuliah. Dan waktu itu it was quite tough karena banyak orang yang ngerasa terbebani gitu. Maksudnya ngerasa apa ya, syuting itu jadi lama gara-gara aku ulang-ulang mulu, aku salah-salah mulu. Karena nih cewek cakep doang nih, gak ada skill actingnya segala macam. Dan aku ingat waktu big reading aku sempet lumayan banjir di akhir skripnya, karena aku sebagai Amanda beneran ngebayangin gitu the life that my mother would have. Actually something yang aku gak pernah ngomongin dimanapun sih. Baru kepikiran tadi kayak inget. Jadi, hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa, di sini adalah tempatnya kita ngobrol sama tetangga-tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Nah, hari ini tetangga kita sebenarnya udah pengen gue undang dari tahun lalu mungkin, atau 2 tahun yang lalu, tapi akhirnya gue seneng banget dia akhirnya bisa hadir di sini. Langsung aja tetangga kita yang sangat spesial. This is Amanda Rawls. Hai Amanda. Halo. So it's Amanda Rawles ya. Kalau misalnya kalian kayaknya nggak nyaman ketika gue introduce dia Amanda Rawls, tapi sebenarnya kan emang harusnya Rawls gitu. Jadi Rawls itu karena bokap yang Australia. Bokap Australia. Nyokap yang Indonesian. Nyokap Jakarta. Oke. And dan kalau misalnya di Australia, obviously orang-orang ngomongnya Rawls lah ya. Iya, Rawls. Tapi Mr. Rawls, Miss Rawls gitu. Cuman di Indonesia bokap lu pas denger namanya jadi Rawles tuh gimana? Iya juga ya. Nggak pernah tahu lagi menurut dia gimana Rawles. Kayak sorry guys, anak gue namanya Rawls loh, bukan Rawles gitu. Jadi kayak I don't think he cares. Tapi dia tinggal di bokap di Jakarta? Tadinya di Jakarta, cuman 10 tahun terakhir udah pindah ke Australia sama kakak sama adik. Australia di mana sih? Di Sydney. Oh wow, oke. Gue akhir bulan ini ke Sydney ya. Oh iya, for the first time atau? No. Tapi untuk Sydney Marathon. So this will be my first time running the marathon. 31 Agustus. Oh, jadi yes, I am very excited. Good luck. Thank you. Seru, lagi dingin sih. Iya, I know. Jadi sebenarnya setahun terakhir ini gue udah nontonin Amanda di layar lebar, itu di Laura, di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dan I think gue gak sabar banget untuk ngeliat acting lu kali ini di Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Gila, judulnya udah berat banget. Tapi congratulations by the way for the new project. Thank you so much. Beneran it's something yang pastinya semua orang juga sudah menunggu gitu ya, kayak acting lu di sini seperti apa dan lain-lain gitu. Soalnya dari judulnya aja kayaknya udah lumayan intriguing. Bener. Fun fact, sebenarnya tuh film ini tuh terinspirasi dari sebuah thread gitu. Oh. Yang jadi ada seseorang yang curhat tentang Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Terus di komennya tuh kayak banyak banget orang yang relate gitu. Oh wow. Dari situ baru kayak wah kayaknya menarik nih kalau dibikin film, karena emang belum pernah ada film yang benar-benar ngebahas soal ini gitu. Betul. Tapi ini berarti filmnya apa ya, kayak ngomongin soal wah ini ayah emang bajingan banget sih. Curhat. Oke, you know what? Nanti kita ngomongin lebih dalam lagi. Kita ngomongin. Tapi I really want to get to know you better. Let's talk about your childhood. Anyway, lu sebagai anak Indo, setengah Australian, setengah Indonesian, Jakartaan. How was life for you? Emang udah dari kecil di Jakarta terus? Dari kecil di Jakarta, lahir besar di sini sih. Okay. Iya. Yeah. What was your childhood like? My childhood, it's biasa aja. Biasa aja ya. Pokoknya kalau dari orang tua sih sama sekali nggak ada yang
ada di industri film. Right. Jadi papa tuh suka banget surfing. Jadi dari kecil tuh lumayan kayak hampir setiap minggu pasti ke Pelabuhan Ratu, misalnya ke pantai gitu. Jadi selalu dari kecil tuh anaknya lumayan aktif, lumayan mungkin sama sekolah tuh dulu orang tua nggak terlalu kayak menuntut apa-apa. Jadi lebih kayak santai, lebih main kayak gitu sih. Tapi kalau waktu itu Amanda sendiri berarti suka ikutan surfing juga sama dia kah atau? Surfing sih nggak terlalu, tapi suka banget ke pantai. Selalu sih, setiap liburan pasti ke pantai. Iya. And kalian kan bertiga kan? Yeah. You have your sister and then you have your brother, younger brother. Sebagai middle child itu gimana sih? Sebagai middle child, apa ya? Jujur aku nggak tahu ya, people kan bilang kayak middle child syndrome ya, tapi aku nggak terlalu familiar with that term sih sebenarnya. Karena kalau yang aku rasain sih santai-santai aja ya. Okay. That's good. Yeah. Good to know. You're so different than my other friends yang middle child. Yang middle child. Mereka selalu ngerasa terlupakan. Mereka selalu ngerasa overlooked, you know, yang tua itu yang jadi yang paling scarred. Iya. Yang kecil tuh yang paling dimanjain. Jadi yang tengah itu kayak gue itu apa gitu. Mungkin ada itu kali ya, secara subconscious aku nggak terlalu ngeh ya. Cuman aku growing up kayaknya aku emang tipe orang yang suka pengen dapet perhatian. Mungkin karena itu kali ya. Mungkin aku like hal itu kali ya. Jadi suka kayak people pleasing dan kayak gitu. Ya itu middle child syndrome banget guys. Oke, iya. Nah, tapi waktu kalian bertiga kecil itu Jakartanya di mana ya tadi? Di Pondok Indah atau dulu di Ciputat. Di Ciputat. Iya. Di Ciputat itu mereka udah biasa ngeliat bule belum sih kalau waktu kecil gitu? Iya juga ya. Kayaknya nggak terlalu sih, nggak terlalu common. Iya. Okay. So you're always been the center of attention then? Benar, iya. Dan uniknya tuh walaupun aku bule, dulu tuh look aku sama sekali nggak bule. Okay. Jadi kayak Indonesian, tapi bule, tapi kayak my skin was really dark because I play like under the sun kan, sering banget gitu. Jadi kayak sering dapat perkataan kayak lu bule KW, lu bule kampung kayak gitu, sering banget didapetin dari kecil gitu. Tapi the fact that muka lu bule tapi Indonesia lu benar-benar kayak. Iya. Terus aku emang bahasanya Indonesia gitu paling lancar. Kok bisa? Karena gini, gue sama istri gue orang Jerman. Anak kita itu nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Oh iya. Aduh, ini malu-maluin banget. Tapi oke. Iya, anak gue lahirnya 17 Agustus, guys. Oke. Gue punya brand namanya Dama Love Indonesia, guys. Tapi even setiap kali gue bikin acara sebisa mungkin bahasa Indonesia gitu. Daniel tetangga kamu, you know, not like Daniel your neighbor. Iya benar. Tapi anak gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu gitu, karena di rumah nggak pakai bahasa Indonesia. Itu dia, gue sama istri gue ngomongnya Inggris terus. Jadi berarti bokap sama nyokap ngomongnya Indonesia terus. Enggak sih, nyokap juga berusaha ngomong bahasa Inggris. Bokap malah fun fact 20 tahun di Indonesia gak bisa bahasa Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia? Ngerti, tapi gak bisa. Tapi dia gak ucapkan, dia gak ngomong. Benar. Nah itu. Aneh sih, mungkin karena. Kok Indonesia lu bagus banget? Aku deket banget sama keluarga mama. Keluarga di Jombang, ada di Bintaro gitu. Right. Jadi selalu nginep di rumah nenek segala macam. Jadi lingkungan aku tuh familiar banget sama yang Indonesia gitu. Jadi bahasanya lumayan Indonesia banget. Adiknya Mila, anak yang kedua, ya sama juga. Jadi bahasa dan lebih gila aja lagi. Dia itu ya kayak kalau gue dulu ada mbak kita itu jadi ngomongnya bahasa Inggris ke anak gue juga gitu. Gara-gara mereka kayak nolak ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi akhirnya anak gue ketika ngomong sama gue ngomongnya cepet tapi begitu ngomong sama mbak gue, Mbak Reni, eat now. Dia bahasa Inggrisnya di Indonesiain gitu.
Lu ngomong bahasa Indonesia aja sama Mbak Reni, bukan jadi bahasa Inggris yang lu Indonesia pengen gue. Iya. Tapi dia ngerti, maksudnya kalau diajak ngomong bahasa Indonesia. Ngerti, tapi dia menolak untuk ngomong bahasa Karena Indonesia. Karena sekolahnya mungkin juga ya. Sekolah juga international school. Berarti lu dulu sekolahnya bukan sekolah international school? Waktu sempet sering gonta-ganti sekolah gitu sih, sempat ada yang internasional, terus sempat yang lokal gitu. Right. Tapi sebenarnya dulu tuh SMP internasional BINUS, SMA homeschooling itu Indonesia. Jadi kayak mix of right. Tapi kayak berarti bokap nyokap di rumah sama 3 anaknya selalu ngomongnya bahasa Inggris atau? Iya. Oke. Berarti kalian di luar rumah selalu ngomongnya bahasa Indonesia? Iya. Ya, oke. Tapi papa tuh tipe orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong. Oke. Jadi mungkin itu kali ya. Aku pun lancar bahasa Inggris karena sekolah sebenarnya, bukan karena ngomong sama papa. Oh, oke. Karena papa sebenarnya orangnya cukup pendiam ya, gitu, nggak terlalu banyak ngobrol. Oke, gitu. Dia kayaknya lebih suka dia sama lautan kayak. Betul, anaknya have fun depan dia senang gitu, happy. Tapi bukan tipe yang bisa kayak one on one terus. Sekarang baru bisa pas udah gede, cuma dari kecil tuh nggak tipe yang kayak gitu. Right, dia kayaknya udahlah biarkan gue sendirian di Pelabuhan Ratu. Di situ gue akan berbicara dengan ombak. Betul, betul sekali. Tapi seneng banget sih man, kayak ngelihat lu sendiri dari masuk ke dunia entertainment. Oh ya, kalau misalnya bokap sama nyokap itu nggak ada background entertainment, kenapa yang pertama kali masuk entertainment siapa, kakak lu atau lu duluan sih? Kayak sort of berdua ya, karena dulu tuh pas casting awal berdua. Oke. Terus sempat aku dulu, tapi aku stop karena masih terlalu kecil. Terus kakakku yang kayak mulai film dulu gitu. Terus baru aku ngikut kayak gitu sih. Oke. Sort of berbarengan. Dan yang lucunya, lu sempat break bentar kan? Karena lu sekolah di mana kemarin? 2021 kayaknya lu sempat break bentar deh. Iya, pas COVID ya. COVID ya? COVID. Jadi benar-benar kayak, bentar, itu sebelum atau setelah Dear Nathan ya? Setelah jauh sih. Setelah malahan. Kayak sebagai seorang aktris sempat ngerasa insecure gitu gak sih? Gila, ini gue udah, nama gue lagi gede-gedenya nih, Cin. Dan abis itu, gue harus meninggalkan untuk sekolah bentar. Iya. Untuk balik lagi, nanti orang masih inget gue atau enggak ya? Benar. Ada banget. Ada banget perasaan itu. Like, why do you feel secure tetap untuk lebih memilih sekolah daripada mempertahankan nama lu di dunia hiburan? Aduh, gimana ya? Mungkin karena sebenarnya tuh aku cukup sedih karena selama aku tuh kehilangan masa SMA aku gitu di rumah kan, jadi nggak ada feel sekolahnya, homeschool gitu. Terus selalu pengen bener-bener ngerasain sekolah gitu, khususnya kuliah. Dan waktu itu kenapa ya aku lagi ingat. Sempat ada pertimbangan itu, makanya aku delay banget kuliahnya. Aku tuh baru mulai kuliah 2021, sedangkan harusnya kan 2018, jadi telat udah hampir 4 tahun gitu. Jadi karena dilema itu, setiap kali mau ke sana, tunggu dulu deh ada tawaran masuk gitu. Jadi pertimbangannya emang lumayan berat. Cuman waktu itu kayak ini kayaknya nggak akan udah deh, emang harus aku yang pilih gitu, make the decision gitu. Terus akhirnya aku ke Australia. COVID. Jadi nggak ngerasain sekolah juga di sana. Kita berasa homeschooling. Cuman lockdown, jadi nggak bisa keluar rumah juga. Iya loh, parah banget loh. Itu lagi parah-parahnya. Soalnya Australia lagi parah-parahnya banget. Benar. Mereka cara handle city-nya juga parah banget. Gila, nggak bisa lebih dari berapa kilo gitu. Beneran. Dan ada jam malam kalau nggak salah. Iya, benar. Ya. Jadi salah juga ya gitu, sampai sana nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman jadi pas banget, memang industri ini juga lagi berjalan gitu. Momennya lumayan pas. Iya. Gitu. Cuman itu sih yang aku pikir ya, kalau opportunity, nggak tahu ya, dulu tuh sempat mikirnya kayak sekolah nggak akan pernah terlambat, opportunity nggak akan datang 2 kali. Of course. Cuman I don't know, I think sometimes you just win some or you lose some, you can't have it all. Jadi kayak when I choose to act, I lose something gitu kan. Tapi when I choose to go to school, I lose something but I get something as well. Jadi kayak What did you get out of education? Honestly, kalau dari aku sih nggak terlalu about what I learn like knowledge wise, tapi lebih kepada kayak my way of thinking and the discipline and the curiosity that I have in me. Kayak
I took media communication. Right. Sebenarnya lumayan nyambung sama entertainment juga nyambung gitu kan. ya gitu. Walaupun nggak direct ke acting gitu, tapi ya itu kebantu banget. Aku ingat pas habis pulang kuliah, tiba-tiba jadi ngerasa kok jadi lebih bisa memahami skrip ya. Jadi bisa lebih berpikir, nggak tahu ya. This whole time I feel like I'm like a robot. I'm just like doing things because I've been doing it for so long. Yeah. Tapi suddenly I come back after school, gue lebih bisa mencerna apa yang gue lakuin in a way gitu. So good. It's weird. And it's quite funny ya, kayak kenapa lu memilih media communication dan bukan acting, right? Maksudnya lu ke Sydney by the way untuk kuliahnya di Australia, Sydney, right? Sydney tuh kalau nggak salah ada satu acting school, right? Iya, I've heard of it. Lupa, tapi you know, most of the Hollywood actors, ada beberapa Hollywood actors yang sekolah di situ dari Australian Hollywood actor, ya mereka akhirnya jadi gede banget gitu. Kenapa lu nggak milih acting? Gak tahu. Ketika ada waktunya gitu. Gak tahu, karena mungkin waktu itu mikirnya kalau aku gagal jadi aktor, aku bisa jadi sesuatu yang lain gitu loh. Mungkin ada rasa kayak, is this really what I want to do my whole life gitu? Atau gue mau coba nge-expand tapi masih within that area gitu. So good. Last time it was like that. That's very wise. Yeah, no, that's good. Ya lu nyesel sih sekarang sedikit. Kayak, kenapa? Harusnya gue kayaknya acting aja. Aku udah lulus, jadi kayaknya kalau gue acting bisa langsung applicable gitu. Knowledge-nya. You never know. You never know. Tapi yang seperti lu bilang gitu, kayak pas lu belajarin media communication, justru karena gue ngerti banget, kayak gue sebagai presenter dulu kerjaan gue adalah apa yang gue ucapkan semuanya udah script kan. Jadi ada orang yang naro kata-kata di mulut gue. And I think same thing with the actors. Direct sutradara yang naro kata-katanya di mulut aktornya gitu ya, mereka acting it out of course gitu kan, dengan feeling mereka sendiri. Tapi I think ketika lo lebih mengerti soal media communication, lo naik kelas juga sih sebagai seorang aktor gitu. I think yang sekarang ini gue jadinya lebih ngerti juga, kayak produser gue atau sutradara gue pengen menyampaikan ini sehingga kata-kata yang paling bagus adalah seperti ini. You know, feelingnya, emosinya akhirnya lebih tersampaikan lebih sharp gitu. Bener-bener lebih berlayer gitu, nggak cuma jadi medium untuk menyampaikan pesannya kan, tapi beneran jadi hidup gitu kayak. Betul. Gue setiap kalau misalnya dulu gitu ya, gue bener-bener cuma dapat skrip, gue cuma baca skripnya, belum lagi ada teleprompter. Kelar. Tapi sekarang nih, you know, I think 10 tahun terakhir ini, ketika gue dapat skrip, gue minta ketemuan sama sutradara atau sama produser ya, produser di TV gitu misalnya. Gue bisa bilang, boleh nggak lu kasih tahu gue di kepala lu ini idealnya acara malam ini seperti apa, kayak gitu. Dan dia akan ngasih tahu, oh ya gue pengennya ada lucunya, gue pengen lebih light, gue pengen gini segala. Oke, jadi nanti di skrip yang ini lu pengen gue mau ngebawainnya kayak gimana? Oh ya kayak gini segala. And I think I understand that and become a more effective communicator rather than ya udah ini cuma kerjaan gue, ini udah ada skrip, ya udah halo Indonesia. Iya, and it's exactly that I think. Dan mungkin khususnya juga kayak sekarang kan, maksudnya nggak tahu ya, regenerasi aktor tuh banyak banget gitu. Jadi orang-orang yang cerdas tuh juga banyak banget gitu. And how to stay relevant, how to stay you gitu, how to give something authentic all the time gitu kan. You have to really, I don't know, think and like just be gitu. Jadi kayak nggak bisa pasif dan ya udah gue ngikut aja, gue template aja, nggak bisa. So gitu good. Kayaknya. That's so good. Gitu sih, apalagi aku yang dari kecil memang udah adanya di depan kamera, acting, jadi aku ngerasa kadang terlalu stereotypical banget gitu cara aku berakting gitu, jadi kayak semenjak sekolah tuh rasanya jadi lebih peka sama hal-hal itu gitu. Ya, dan itu pentingnya banget sih sekolah, dimana lo kayak tadi lo bilang sih ya, there are some situations atau challenges dan akhirnya lo menggunakan cara lo untuk menghadapi challenge tersebut, dan ternyata that same application bisa dilakukan juga di your work as an actor gitu. Iya. That way of thinking. That way of thinking gitu. That's really good. So sebenarnya acting itu
Dari kapan sih? Dari umur berapa lu dari tadi bilang dari kecil gitu? Dari umur berapa ya? Dari kalau nggak salah tuh 12-13 tahun. Umur 12 atau 13 tahun gitu. So why do you love acting so much? Now I love acting so much. I used to like not love it that much karena I've been doing it ya because I don't know honestly. Mungkin aku dulu orang yang cukup pasif. Mama sempat nyalain aku ke acting, casting dulu sih awal casting iklan segala macam. Yeah. Terus aku kayak suka gitu. Sukanya tuh apa ya? Karena anaknya sukanya main gitu. Yeah. Maksudnya bukan yang duduk belajar di sekolah banget gitu. Jadi kayak seneng pas ditawarin kayak keluar dari situ gitu. Yeah. Terus casting iklan, terus ke sinetron, itu beneran gak ada basic acting sama sekali. Jadi aku beneran gak tahu apa-apa soal acting, langsung diceburin aja. Oh wow, ya. Yeah. Dulu tuh emang lumayan ada privilege anak blasteran gitu sih Kak, gitu. And I'm aware of that privilege gitu dulu. Yeah. Terus itu juga it was quite tough karena banyak orang yang ngerasa terbebani gitu. Maksudnya ngerasa apa ya, syuting itu jadi lama gara-gara aku ulang-ulang mulu, aku salah-salah mulu. Karena nih cewek cakep doang nih, gak ada skill actingnya segala macam. Ya sempat ada fase-fase itu gitu. Jadi aku gak terlalu yang kayak I love acting ini karena I don't really know much about it gitu. Sampai akhirnya ke film. Di film itu kan prosesnya jauh lebih lebih rapi lah. Lebih rapi gitu kan, lebih dituntun juga gitu. Ada acting coachnya, ada reading. Di situ yang pelan-pelan mulai suka, mulai beneran kayak I think I'm gonna do this for some time. Oh wow. Yep. Dan akhirnya memilih untuk homeschooling juga gitu. Cuman apa ya? I mean I love the money. That's one for thing. Sure. Gitu loh. Yeah. I'm just being realistic gitu. Di entertainment itu uangnya bagus, guys. Iya bener gitu, bagus gitu. Absolutely. Tapi when did you actually fall in love with acting? After I got back from Sydney. Oh dari 2021 itu. So that's pretty. Sorry. After you got back from Sydney itu berarti tahun berapa ya? Aku lupa sih 2022 atau 2021 akhir gitu ya. Oke. Dari situ tuh baru mulai ngerasa benar-benar cinta deh kayaknya. Dan itu sebenarnya menarik karena dalam proses aku sekolah itu bukan cuman aku belajar saat kuliah, tapi karena itu lagi COVID, kayaknya semua orang tuh kayak lagi in crisis gitu kan, like very anxious and trying to find something like safe and I don't know, pegangan gitu ya. Terus di situ tuh kayak mulai jadi lebih banyak baca buku ini self improvement books gitu loh Kak, dari situ. Terus semenjak aku baca-baca ada gain sort of self awareness gitu. Terus pas balik yang aku bilang tadi gitu kayak kok jadi bisa lebih melihat semuanya ya gitu. Selama ini kayaknya gue snooze atau something kayak I don't know. You were asleep. I was asleep. Yeah. And suddenly I'm just awakened. I don't know how gitu. And that's when I really started to like enjoy the process of acting gitu. Because during di saat kita mendalami karakter kan prosesnya panjang banget gitu kan, mengenal karakternya gitu. Berusaha untuk memahami jalan pikirnya. Karena aku percaya mau seburuk atau sejahat apapun karakter yang kita perankan, kita tetap harus setuju atau at least memahami karakter tersebut. Iya, choices yang dia pilih kan gitu. Jadi I need to get to know the character and during that process aku juga jadinya otomatis mengenal diri aku in a way. Yeah, I'm sorry, I'm really bad at explaining tapi ya kayak gitu. No. I justru gue jadi penasaran. What book did you read? I don't think you will like it. Try me. I don't know. I don't think you would agree. Tapi it's called The Mastery of Love. Have you heard of it? The Mastery of Love. Wow. Siapa yang tulis ya? Don Miguel Ruiz. He's like a Mexican spiritual teacher gitu. Ancient dari ajaran yang kuno gitu. And it's really interesting karena ngomonginnya tuh tentang how love is actually a practice and everyone itu bisa master love. Terus juga ngedifferentiate fear and love. So good. And a lot of the things that we do kayak perasaan-perasaan yang muncul tuh terkadang tuh essence-nya adalah either fear or love sebenarnya gitu. So good. Jadi kayak ternyata itu applicable-nya
saya sangat jauh gitu loh, khususnya di acting juga gitu, jadi bisa berempati dan lebih bisa ya gitu deh Kak. No, that's so good. Gue justru I'm very intrigued with this karena yang barusan lu ngomong 2 poin tersebut, I completely agree and orang bilang tuh kayak cinta is an emotion, cinta itu feeling, tapi sebenarnya cinta itu adalah sebuah keputusan dan yang harus dilakukan untuk mencintai terus-menerus. Walaupun kita kadang-kadang tidak mendapatkan ekspektasi yang kita harapkan, tapi kita memilih untuk terus mencintai. And that's why akhirnya cinta itu jadi kata kerja, bukan kata emosi gitu. Bukan kata sifat maksudnya, sorry. Benar. Kayak gitu. I totally agree. I completely agree and you're right. Apapun yang kita lakuin, kayak YouTube channel ini, misalnya gitu ya. Dulu kalau misalnya gue mulai YouTube channel ini karena ketakutan, wah gue baru cabut dari Indonesia Idol, gue gak tahu mau kerjaan apa lagi, gue bikin YouTube channel untuk ikutan. Itu pasti rasanya akan berbeda ketika gue mulai YouTube channel ini karena pas pandemi banyak banget orang yang suffer, yang lu bilang mereka gak punya pegangan hidup. Tapi gue mulai YouTube channel ini benar-benar purely pengen menguatkan mereka yang tidak punya pegangan. Makanya gue ngomongnya soal spiritual journey sama life journey karena ternyata kita bisa relate dari people's life journey gitu. Dan mereka jadi ternyata gak cuman gue sendirian aja loh yang lagi menghadapi ini. So and that was the love motivation where I started YouTube channel ini gitu. Oh, that's really nice. Tapi di tengah-tengahnya banyak tuh, sering banget tuh keputusan-keputusan yang is it love or is it fear gitu. Jadi And it's interesting because the book kayak mention that fear itu selalu leadnya pasti ke suffering. Apapun itu pasti akan suffer gitu. Sedangkan love bentuknya unconditional gitu. Kayak so good. It's really nice. That's so good. Dan padahal actionnya sama ya. Iya. Terlihatnya sama, iya benar. Tapi karena motivasinya beda, ujungnya juga akan beda. Benar. Gue percayanya lu tanam pohonnya itu pakai apa? Pakai love atau pakai fear? Buahnya nanti ketika udah tumbuh, ketika lu harvest, buahnya itu either pahit atau manis. Benar. Gue pengen nanya sama lu, how do you know? Sebelum lu melakukan sesuatu, how do you know that you'll be doing it out of love and not out of fear? Bagaimana? How do you discern it? Aku biasanya mencoba untuk aware sama perasaan yang aku rasain, whether that's physically atau benar perasaan yang aku kenal gitu. Aku ngerasa ada resistance gak gitu ketika aku misalnya misalnya gini, aku mau terus ada di industri ini, pengen buktiin apa, itu kenapa? Karena takut diinjak, karena takut gak relevan, karena apa? Maksudnya aku gali dari situ gitu, mulainya dari perasaan, terus juga aku mulai tanya diri aku, dan ketika aku udah hit the bottom tuh baru tahu gitu, oh ini ternyata rasanya rasa takut. Terus baru aku shift kayak, yuk coba cari cara di track of love gitu, track of love-nya apa gitu. Oke, gue pengen ada di industri ini karena gue pengen memahami manusia lebih banyak, gue pengen bisa bantu orang-orang di luar sana merasakan banyak bantu mereka merasa dimengerti, bantu mereka ngerasa diwakilkan gitu perasaannya, dan semoga bisa bantu membenahi their lives gitu, bantu fix their problems, itu that's a plus. Tapi sesimpel bantu penonton untuk bisa ngerasain sesuatu aja atau bisa relate gitu, kayaknya udah buat aku tuh udah kayak it's a gift and it's a privilege gitu as an actor gitu. So good. I think. That's so good. Gue ngerti banget lagi. Gue ngerti banget. Maaf ya, asli. aduh ya. That's so good. I think. Oke, jadi wow. Jadi tadi kalau misalnya ngerangkum apa yang lu ngomongin, ketika lu ngelakuin sesuatu out of fear, most probably lu lagi berusaha take. Karena lu takut kan, takut itu kan orang jadi pelit, orang jadi kayak pengen take, you wanna take the credit, you wanna take the fame, you wanna take, jangan sampai lu dilupakan lagi, lu harus stay relevan terus, you wanna take the attention of people all the time. Benar. Tapi ketika you start doing it out of love,
you wanna give, you wanna serve, you wanna give love, you know. Jadi I think that's the easiest way. Lu sekarang ini lagi pengen ngambil sesuatu dari orang atau lu lagi pengen memberi sesuatu ke orang gitu. Exactly. And I think that's the easiest way to discern it. It's like I wanna be in service gitu kayak. Yeah. Giving bener-bener. That's so good. And you want to give it through your acting. You want to give it through. You want to serve the people through the characters that you play. And oh my god, I love that. Jadi once you've ini menarik banget sih ketika lu ngomongin soal the mastery of love dan itu kayak apa ya, nge-trigger something inside of you. Tapi akhirnya ketika lu mengetahui itu, bagaimana itu bisa merubah your acting? Karena gue yakin banget sih lo acting di film-film berikutnya. I mean itu kayak ada BC ya, before COVID sama after that gitu kan. Kita mungkin bisa ngelihat banget perbedaan antara Amanda di before COVID actingnya sama di after COVID gitu. I think your intuition, your sensitivity, your cara lu ngedeliver karakter lu itu pasti bakal beda banget sih. And I'm just wondering ya, kayak gimana akhirnya bisa sampai di-apply apa yang lu baru pelajarin dari Mastery of Love itu? Mungkin karena dari situ aku jadi lebih bisa berempati kali ya. Khususnya ke karakter-karakter yang aku peranin. Biasanya tuh yang kayak Kak Daniel bilang gitu, ya udah ngejalanin aja, emang disuruhnya begini udah gitu. Tapi sekarang tuh rasanya bisa memberi nyawa ke karakter yang ada gitu, bisa rasanya kayaknya karakter hidup deh kayaknya gitu, maksudnya rasanya kayak gitu. Dan itu pastinya berasal dari aku memahami masa lalu atau apapun yang aku hadapin dalam hidup aku pada saat itu gitu. So actually, sorry Kak, ini aku mencoba mundur dikit aja. Please. This is actually something yang aku nggak pernah ngomongin dimanapun sih. Baru kepikiran tadi kayak inget. Jadi ini sebenarnya juga gak nyambung sama bukunya. Tapi intinya dulu tuh aku tuh sempat this is weird, tapi kenapa aku suka banget sama bukunya? Karena I noticed that dari kecil aku tuh rasanya selalu dikelilingin sama rasa takut. Kayak, dan itu beneran obsesif banget. Jadi aku ingat dulu aku gak bakal self-diagnose, tapi it's sort of like an OCD that I had. And I'm not talking about like, oh I like this to be like rapi. Not bukan even that kind of OCD. Not that kind of OCD. I'm talking about like talking to myself OCD. And like aku ingat dulu pernah kayak telat sekolah gara-gara aku harus beneran kayak do some ritual with the blanket, or else I feel like I cannot go out, or else I feel like bad luck. Terus kayak harus nginjek berapa langkah kalau jalan, kalau enggak aku kayak nggak bisa jalan. It was disturbing sampai di titik yang mengganggu daya pikirku di sekolah gitu loh, mengganggu pendidikan juga. Aku inget banget ngerjain exam suka ngomong sendiri segala macam, punya aneh. Jujur ini belum pernah aku sebar kemana-mana, tapi I had that issue dulu. Dan aku ngerasa waktu aku acting, nggak tahu what it is about acting that has helped me. Tapi mungkin ketika acting itu I'm using my whole body, kayak not just my consciousness, tapi my subconscious and everything kan harus berjalan gitu. Dan di situ tiba-tiba perlahan tuh I don't have it anymore, kayak the OCD and everything. Dan mungkin itu yang pertama bikin aku kayaknya aku mau ngelakuin ini deh gitu, mau berakting ke depannya. Akhirnya juga mutusin nggak sekolah lagi gitu. Karena itu gitu, mungkin ya aku juga sambil mengingat banget, soalnya itu udah lumayan lama. Tapi makanya kenapa aku jatuh cinta banget sama si Mastery of Love, karena jadi beneran, oh I think this whole time this is it gitu. This was fear yang selama ini membuat aku begitu gitu. Kenapa? Karena I don't know, I actually searched about it. The symptoms yang aku punya tuh kayak memang rasa takut yang di alam bawah sadar gitu loh. Takut kehilangan, takut ditinggal, takut mati misalnya gitu. Takut aja, gak tahu kenapa gitu. Dan gak tahu cara deal with that feeling gitu. Jadi outputnya kayak gitu. So that was one part of my journey yang aku ngerasa lumayan, yang aku tadi bilang yang OCD-nya itu.
Tapi another aspect sebenarnya, so recently tuh sebenarnya there was this big, I would say quite big incident gitu that happened, not to me personally, tapi kepada keluarga sosok yang aku sayangin gitu, which is my husband gitu. Okay. His father passed away gitu. Oh, no. Tapi after the marriage or before the marriage? Before the marriage gitu. No. And we both sort of have dreams together. Udah punya planning ke depannya akan seperti apa dan segala macam. And my husband itu anak pertama gitu dan punya 3 adik gitu. Jadi kayak di situ tugasnya lumayan berat gitu. I have a lot of like pain. Of course. And I would say we all do. Yeah, I mean we all have pain of course. Cuman apa ya, kayak aku lumayan cukup orangnya maunya bergantung sama orang. Maksudnya I feel like my husband now gitu. Tapi dulu pas pacaran tuh aku selalu merasa dialah orang yang bisa aku depend on gitu. Karena secara emotion dia tuh sangat penuh. Secara love tuh dia sangat penuh gitu. Mungkin dari keluarganya gitu. Jadi dia selalu the giver gitu. And I'm like the receiver gitu. Dulu mikirnya kayak gitu. Terus one day that happened to him. And suddenly that changed the dynamic gitu. Suddenly I'm not the receiver anymore. He needed you. He needs me gitu. Yeah. And that time tuh gue yang harus menjadi that giver gitu, giving him the support and the love. But where do I get it gitu? Kayak I didn't have that gitu. Karena jadi kayak I was sort of like lost. Terus di saat itu lagi syuting sama Mas Yandi. Syuting Satu Kakak itu gitu. Terus kebetulan kok karakter yang didapetin sama. Yeah. Do you remember? My karakter itu menemani Moko karena Moko ditinggal oleh kakak-kakaknya. Exactly. Gitu. Lumayan mirip lah kasusnya gitu. Terus aku sempat cerita juga sama Mas Yandi gitu, kayak merinding banget kok rasanya kayak karakternya yang memilih aku ya gitu. Sedangkan sebenarnya tapi pas casting tuh sebelum that incident happen sebenarnya. Cuma syutingnya happen after the incident gitu. Dan itu tuh membawa rasa yang banyak gitu ke filmnya, tapi juga filmnya dan ceritanya juga bantu aku untuk ngeproses semua itu gitu. Mungkin tanpa kejadian itu karakter yang aku mainkan gak akan bisa sekuat itu. Betul. Tapi juga dengan adanya opportunity dan karakter tersebut, itu aku jadi bisa lebih memproses semuanya. Karena di karakter tersebut lu yang menguatkan Moko. Betul pada saat itu. Dan at the same time saat itu tugas lu juga lagi mau nggak mau harus menguatkan your boyfriend at the time. Iya benar gitu. Iya, lu nggak mungkin sih jadi nggak jatuh cinta sama acting if it's not because of that incident. Ada that transactional in a way of emotions. Yang terjadi gitu ketika berakting, saling meminjam rasa, saling meminjam pengetahuan dan semuanya gitu. Gue ngerasa tuh at that moment a piece of Maureen stuck di lo forever. Amen. Right, forever. It's gonna be menjadi seorang wanita yang menjadi encourager, yang memberikan kekuatan, memberikan hope, and it's a beautiful character. I mean, I like Maureen's character di film Satu Kakak, and I'm wondering about your character in this movie. Yes. Sebelum nikah sama ayah, ibu pernah bahagia ya? Emangnya ibu kelihatan gak bahagia gitu? Sudah lama beasiswa aku lagi ditinjau ulang. Tapi kalau peninjauannya nggak lolos, gimana gue mau kuliah ya? Kalau nggak kuliah, nikah nggak sih? Terus ibu gimana taunya kalau dulu udah siap nikah? Mau nikah lo sama cosplayer ayah? Hingga lupa arah jalan pulang. Brengsek. Dan bila kita mesti buru-buru ayah. Ini gentengnya udah mesti bener-bener dibenerin. Nanti ya. Tapi saya udah gak ada uang lagi ayah. Emang saya punya? ujung sana. Ibu naik deh ya. Assalamualaikum. Jangan Ayah kamu tuh bukan orang jahat. dan cerita Dia cuma orang yang kalah. untuknya. So,
let's talk a little bit about this new movie. Andai ibu tidak menikah dengan ayah. You know, gue udah nonton trailernya dan gue ngerasa gila sih. Itu Bucek kalau misalnya bukan gara-gara main di film Glenn Fredly. Oh iya. Promo juga gue. Gak mungkin dia jadi main sebagai ayah seperti ini di film ini. No, just kidding. Jadi gue ngerasa di situ di trailer tersebut, wow, Bucek played it really well. Lu sama Bucek gimana by the way? Dia ngingetin lo sama bokap lu gak sih? Kayak I don't know, dia soalnya anak laut banget gitu. Bener, anak pelabuhan juga lagi, Pelabuhan Ratu. Iya kan, kemana-mana kayak naik kapal gitu, cuma pengen sendiri gitu segala. Jadi kayak banget. Lumayan. Cuma bedanya bokap gue gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Tapi ya. Yeah, so sorry, nama karakter lu di sini? Alin. Ali. Sebagai Alin. Alin. Iya. Sorry, ALIN ya. Iya. Alin. Alin itu anak keberapa by the way? Anak kedua dari 3 bersaudara, perempuan semua. Anak tengah. Mirip lagi, right? Dan di film ini, gue ada temen yang literally 2 bulan yang lalu cerita sama gue, dia memutuskan untuk divorce dengan suaminya karena she felt like suaminya itu abusive tapi secara verbal, abusive secara banyak hal, tapi untungnya bukan physical abuse. Tapi yang gongnya adalah ketika anaknya ngomong sama dia, mama kenapa nggak cerai aja sama papa gitu. And I think itu benar-benar kayak apa yang isu yang lagi mau diangkat di film ini gitu. Benar. You know, dimana I don't know, keluarganya udah setoksik itu kayaknya. Anaknya umur berapa kalau boleh tahu? 12 tahun. Having that thought already gitu ya, maksud gitu. Yeah. Wow. When are you gonna get divorced with dad? I'm actually quite okay. Will be okay. Anaknya yang ngomong gitu. So heartbreaking. So tell me like ucapan tersebut keluar dari mulut lu di karakter Alin ini kan kepada Mama Ina gitu kan di situ. Iya, Mbak Ina. Jadi itu sebenarnya aku ceritain sedikit tentang filmnya ya. Awalnya tuh filmnya dimulai karena Alin, seorang mahasiswi kedokteran yang kembali pulang ke rumah setelah sekian lama pergi karena ngejalanin kuliah, dia banyak sekali dia banyak yang nggak tahu soal apa yang terjadi di rumah gitu selama dia pergi, nggak tahu how bad the father is now and segala macam, how dysfunction the family is gitu. Right. Terus dia kembali pulang, atap bocor kan tadi di trailer. Itu dia menemukan buku harian ibu gitu. Di situ dia membaca buku harian ibu dan menyelam ke masa lalu ibunya gitu, mengetahui kehidupan ibu sebelum menikah sama ayah seperti apa gitu. Makanya dia berandai-andai gitu, kalau misalnya ibu nggak hidup sama ayah, nggak memilih untuk menikahi ayah, apakah ibu bisa punya hidup yang lebih bahagia ya gitu. Karena di kehidupan ibu sekarang, dia lumayan jadi tulang punggung keluarga gitu. Ayahnya nggak hadir secara physical ya, jarang di rumah gitu. Emotional juga enggak. Terus financial juga enggak gitu. Tapi yang menariknya tentang film ini, benar-benar nggak pengen menyalahkan atau menyudutkan siapapun gitu. Karena dikasih lihat, kalau tadi kan di trailer ada kalimat ibu gitu yang lumayan gila, karena itu sih ayah itu bukan jahat. Ayah tuh bukan jahat. Dia itu hanya kalah. Dia hanya kalah. Dan gila. Itu aku suka banget. Jadi Eva tuh kemarin pas promo sering ngebahas soal ini sih, soal patriarki. Bahwa korban patriarki itu sebenarnya bukan cuma untuk perempuan, tapi banyak juga untuk laki-laki gitu. Oh, tell me, like what does it mean? In a way itu jadinya banyak laki-laki mungkin dituntut untuk yang menafkahi, ada role-role tertentu gitu yang harus dipenuhi gitu. Dan di situasi ini Tio gagal gitu dalam hal itu gitu. Dan di situ dia instead of
terus berjuang, tapi karena udah kena egonya, karena udah di label ya lo sebagai suami lo harus bisanya menafkahi A, B, C, D gitu. Sedangkan kalau mungkin lebih fluid atau lebih open gitu dalam hal peran sebagai orang tua, mungkin Tio bisa lebih apa ya, ngerasa jadi bisa punya role yang lain gitu. Gue nggak harus sebagai tulang punggung keluarga misalnya. Aja, oke, lo nggak mampu dalam finansial, mungkin lo bisa bantu untuk membesarkan anak lo, memberi mereka the love, the kasih gitu. And all of that gitu. Jadi maksudnya menarik karena kita memandang Tio tuh juga bukan sebagai apa namanya, ya again gitu. Kayak tulang punggung keluarga yang memang bisa gitu atau mampu gitu. Iya, sebenarnya dia mampu sih, cuman dia memilih untuk tidak gitu, untuk tidak melakukannya gitu. I'm sorry, I'm just. Well, you're the one who did media komunikasi, so you tell me. I'm sorry. Yeah. So yeah, it's really interesting gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin itu bisa jadi salah satu penyebab kenapa Tio seperti itu gitu, karena adanya ekspektasi tertentu kepada dia gitu mungkin. Tadi kan kita sempat ngomongin soal lu sebagai Maureen. Iya. Yeah. How did you relate to Alin? Kalau ke Alin tuh sebenarnya lumayan banyak kemiripan juga ya. Selain dia anak tengah, tapi juga di sini tuh posisinya Alin salah satu siblingsnya yang masih punya harapan besar sama keluarganya. Maksudnya lumayan punya approach yang optimis gitu, kayak enggak kok, ini keluarga gue tuh bisa bersatu gitu. Dan mungkin approach itu lumayan mirip sama aku di keluargaku. Aku cukup tipe orang yang apa ya, pengen semua tuh baik-baik aja dan bisa gitu. Tidak ingin mengulang kesalahan ibu. Alin tuh di sini ceritanya dia hampir kehilangan beasiswanya. Jadi dan di saat yang bersamaan dia punya pacar yang menawarkan diri untuk menikahi Alin gitu. Jadi ada pilihan itu gitu, untuk fight for the beasiswa yang gak jelas atau nikah semuanya jelas, aku bisa bantu keluarga untuk punya hidup yang lebih baik gitu. Tapi Alin tuh punya ketakutan kalau gue accept this offer dari pasangannya, akankah gue mengulang kesalahan ibu dulu sama ayah gitu. Dan yang bikin aku relate tuh kenapa? Karena aku di usia 25. Ini juga di tahap aku memilih apa ya, melakukan pilihan-pilihan yang cukup besar gitu, seperti getting married gitu. Aku waktu itu syuting dulu baru nikah gitu. Jadi aku ngerasa di momen itu tuh kayak, kok bisa pas banget ya film ini munculnya di saat itu gitu. Jadi aku kayak harus di usia aku yang sekarang gitu, memilih keputusan yang besar dalam hidup aku. Mirip banget sama Alin yang harus memilih keputusan besar tadi, gak mau mengulangi kesalahan orang tua. Dan terutama menurut aku yang sangatlah dekat dengan aku sebenarnya dari judulnya sendiri sih, Kak. Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Not that my father is not a good man, bukan. Bukan berarti terus kayak he's not a good father or anything, bukan. Tapi aku ngerasa ketika ibu memilih untuk menikah dan memiliki anak, mempunyai anak, pasti banyak pengorbanan ibu kan gitu. Dari segi mimpi, terus kehidupan yang ibu punya gitu. Dan aku ingat waktu big reading, aku sempet lumayan banjir di akhir skripnya, karena aku sebagai Amanda beneran ngebayangin gitu the life that my mother would have if she didn't have me. Kayak gak harus melahirkan aku, kira-kira ibu tuh hidupnya akan seperti apa ya. Karena maksudnya Amanda sekarang punya banyak mimpi gitu. And yet you choose to get married. Yes, of course. Why? Amanda ya? Iya. Bukan Alin ya? Ya bukan Alin. Ya itu sorry. Ini Amanda. Kita gak pernah tahu deh. Nanti Alin married atau enggak gitu kan. Ngambil beasiswa atau nikah. Kita gak pernah tahu ya. Sorry, saya tidak spoiler di sini guys. Gue sendiri juga soalnya. Tapi Amanda soalnya baru 3 bulan yang lalu baru menikah. Congratulations. Thank you. Kenapa? Knowing this, apalagi pas lagi baca big reading di Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, lu nangis, lu mikirin soal ibu lu, tapi lu tetap memilih untuk menikah gitu.
I think that was such a big test. Iya. Antara lu menikah atau tidak jadi menikah gitu. Iya. Benar. Mungkin kalau untuk aku justru aku menikah sekarang karena aku ngerasa udah siap bener-bener memang aku ngerasa I wanna share my love with him instead of only getting that love from him gitu. Wow. Kayak aku ngerasa aku udah siap deh. Aku ngerasa aku udah penuh dan aku mau menjalani hidup bareng-bareng sama orang ini gitu. Mungkin berapa tahun yang lalu aku masih seperti Alin gitu. Aku masih ngerasa apakah menikah ini bisa jadi jalan keluar dari permasalahan keluargaku ya. And it did happen like that gitu. Oh, wow. I had several issues gitu di keluargaku yang aku ngerasa kalau aku nikah masalah ini kelar gitu. Kayak aku udah bisa keluar dari masalah keluargaku gitu. Tapi that wasn't the choice I made when I got married gitu. Karena I really take my time dan aku bilang gitu, this is my baggage. Let me take care of it gitu. You don't need to take care of my emotional baggage and my family's problem gitu. Jadi ketika aku menikah sekarang itu memang karena aku sudah bukan melepas baggage-nya, tapi dia juga setuju bahwa oke, gue akan menemani lo. Tapi maksudnya gimana ya Kak? No, it's good. You're on the right track. Dia akan menemani lo. Not sharing the baggage itu kayaknya agak terlalu gimana, tapi at least ketika lo lagi going through the baggage, dia akan selalu ada di samping lo gitu. Benar. Karena menurut aku di film ini tuh menarik karena bukan salahnya Wulan sih. Wulan tuh ibu di film ini. Mungkin ya kesalahan yang Wulan buat tuh dia merasa bahwa menikah dengan ayah dapat menjadi solusi permasalahan keluarganya dulu gitu. Wow. Makanya kenapa Alin tuh nggak mau banget mengulang kesalahan ibu gitu. Kalaupun gue menikah ya karena gue udah siap gitu, bukan karena mau dia menolong gue gitu dari keterpurukan keluarga gitu-gitu. Ya. I think Let me just stop you there karena benar-benar gue ngerasa banget kalau misalnya beberapa tahun yang lalu, tadi lu bilang gitu kan, ya of course kita semua punya masalah keluarga. Iya. Tapi kalau misalnya beberapa tahun yang lalu di masalah keluarga lu yang lagi heating up gitu, misalnya lagi parah-parahnya, lo ya udahlah, gue mau milih jalan keluar dengan menikah karena itu keputusan will be based on fear. Benar. Iya. Right? Iya. Lu fear you cannot handle. Dan emang kebanyakan kan fear itu punya tiga outcome. Fight, you fight it. You flight, lu kabur dari situ. Atau you freeze. Nah, and you paralyze, lu gak ngelakuin apa-apa. Jadi akhirnya at that moment you chose flight because of the fear from the family problem. Benar. Tapi beberapa bulan yang lalu you choose marriage out of love. Benar. Jawaban lu barusan itu ngomong kalau misalnya I want to share this love that I feel with someone who truly love me juga gitu. Jadi kayak that is so beautiful. Oh my God, thank you for putting it that way. That's really nice. Iya, saya. Iya, I think that benar. Iya, and kita balik lagi sih ke circle ini gitu, dimana tadi lu bilang kayak gue gak tahu ya, ini mudah-mudahan menjadi sebuah again pencerahan buat semua yang ada di sini gitu. I feel kalau misalnya lu memilih untuk nikah beberapa tahun yang lalu just to run away from the problems, seperti yang lu bilang, a decision made out of fear itu akan lead to more fear and more fear, dan akhirnya jadi gak sehat dan toxic dan suffering. Tapi kalau misalnya you made this out of love, it's your decision. Amanda yang memutuskan, Amanda yang bilang, you know, gue memutuskan cinta yang gue dapatkan, cinta yang gue punya, gue pengen sharing dengan seseorang yang sangat gue cintain, dan dia sendiri juga akan mencintai gue balik gitu ya, dengan semua baggage yang dia sendiri juga udah tahu kalau misalnya gue punya baggage ini, tapi dia tetap masih memilih cinta gue. You know, I think it will not lead to suffering, but it will lead to life gitu. It will lead to joyful life.
Kayak gitu sih. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya, sorry ini kayak bapak-bapak kepo banget. Kapan mau punya anak? Ini kayak pertanyaan tante-tante lagi. Iya, bukan bapak-bapak kepo. Tante-tante arisan guys. Amanda kapan punya anaknya? No, tapi kenapa gue nanya pertanyaan ini? Sebenarnya bukan kepo ke situ ya, tapi do you think anak itu akan menjadi dream killer juga buat Amanda? Kayak acting gue nih lagi bagus nih. You see what I mean? Like, apakah gue akan harus mengorbankan demi gue punya anak gitu? I mean, aku nggak tahu ya harus ngomongin gimana karena aku juga I'm not a parent, jadi aku nggak tahu. Tapi I feel like once you become a parent, kayaknya ya ada identitas baru kan yang tercipta gitu. Yeah. Dan kalau aku ngomongnya dari aku yang sekarang yang belum punya anak, aku akan melihat itu sebagai sangat menakutkan ya gitu, kayak kehilangan semua mimpi dan semua yang udah aku bangun selama ini gitu. Tapi aku percaya bahwa dari film ini juga gitu, bahwa ya anak-anak tuh it's a gift gitu dan apa ya? I just watched the film yesterday and I cried. Ini agak spoiler mungkin ya atau enggak, tapi ketika ibu bilang ya kalau gue gak nikah sama ayah ya lo gak akan ada gitu, and you mean so much to me gitu. Yeah. Jadi di situ aku ngerasa kayaknya kalau punya anak tuh love-nya akan sangat-sangat unconditional dan akan terasa sangat natural gitu. Jadi kayak semua pengorbanan lu itu gak ada artinya dibandingkan sama hadiah yang lu dapatkan. Iya benar. I don't know. I mean you have kids, right? Yeah. Tapi I think untuk wanita lebih sulit. Oke. You know, karena kalau misalnya gue ngerasa ya sebagai laki-laki gitu ya, kayak bentuk badan gue nggak berubah. You know, pengorbanan yang wanita harus lewatin ketika dia melahirkan itu bentuk badannya berubah. Dan itu dia kenapa gue juga ngerasa kayak I owe everything to my wife. I owe everything to my wife. Gue nggak hitung-hitungan lagi sama dia, kayak, wih, gue kan yang kerja di keluarga ini, lu nggak ngapa-ngapain, gue adalah the breadwinner, gue yang bawa pulang uang, lu no, it's not like that. I owe everything to my wife karena pengorbanan yang dia udah berikan untuk keluarga kita gitu, itu nggak bisa dikasih dengan uang saja gitu, dengan nilai uang gitu, you know. Dia melahirkan 2 anak yang amazing, dia punya wisdom yang luar biasa buat anak-anak kita. Gue literally gue bilang sama istri gue kayak, please don't die, please just don't die. I really don't know how to live this, how to be on earth if you're not here anymore. Gitu sih. Dan kenapa gue tadi actually gue agak emosional ketika lu ceritain bahwa suami lu sebelum menikah ayahnya meninggal. Impian terbesar gue adalah have the first dance with my daughter on her wedding day, right? I think dan ketika orang bilang, wah Neil, lo sekarang udah umur segini, lo makin tua, gue selalu kayak ngerubah, gila, gue bersyukur banget gue bisa tua. Yeah, it's a privilege. It's a privilege. Gue bersyukur banget gue suatu saat akan gendong cucu gue nanti, gue akan, you know, it's such a privilege. Dan gue bener-bener, again, that's coming out of love banget. I wanna jadi apa yang gue lakuin sekarang, gue lari maraton, gue hidup sehat, gue bukan karena takut mati, tapi karena gue benar-benar pengen memberikan the best version of me because I love my family, my wife, my kids so much that I always wanna be the best version of myself ke mereka. Kayak gitu, balik lagi ke that love and fear decision gitu. Benar. Ketika lu nonton, menurut lu siapa yang harus nonton film ini? Karena kalau misalnya dari andai ibu tidak menikah dengan ayah tuh rasanya nggak tahu ya, dari judul tuh kayaknya, waduh, gue nggak tahu nih kalau sebagai suami gue harus nonton ini atau enggak gitu ya. Paham lagi, right? Tapi and you said
wah gila ternyata punya anak itu is a gift. Abis itu di trailer juga tadi kita ngeliat bahwa ada ayah itu ayah itu tidak jahat tapi dia hanya kalah. Jadi maksud gue tetap omongannya Wulan di karakter itu Mbak Ina, omongannya dia tetap honoring her husband. Benar. Gitu. Jadi gue kayak siapa yang seharusnya nonton film ini gitu? Semuanya sih. Maksudnya anyone family khususnya. Right. Would you watch this with your family? I would. Ya, lu akan nanti premier, obviously lu bakal ada bokap nyokap. Ada nyokap ya, bokap masih di Australia. Masih di Aussie soalnya. Oke. Yeah. Akan meminta untuk nonton. Siapapun yang mungkin relate dengan title-nya pastinya ya. Kalau yang spesifik gitu, mereka yang harus nonton film ini. Karena rasanya tuh kalau misalnya baca komen-komen orang setelah title dan posternya keluar, banyak yang responnya tuh lumayan pahit. Sama statement ini gitu. Ini kan sebenarnya kan menggantungkan. Anda ibu tidak menikah dengan ayah, tapi rasanya tuh orang langsung keluarnya tuh pahit, kayak ibuku pasti akan ini lebih bahagia gini. Wow. Dan maksudnya banyak sekali menyalahkan satu pihak gitu, ayah gitu. Sedangkan film ini tujuannya bukan itu, dan maksudnya harapannya setelah nonton tuh bukan menyalahkan, tapi justru mulai memahami kalau orang tua kita tuh juga manusia gitu, bukan cuma menjalankan sebuah peran. Dan mereka tuh belum pernah loh sebelumnya jadi orang tua, so they're still learning, they don't really know how to do it right. Tapi aku yakin mereka berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik gitu. Not all, but again mereka kalah gitu. Mereka bukan orang jahat gitu menurut aku. Dan mungkin film ini harapannya tuh bisa memberi empati yang lebih dan understanding kalau again mereka juga manusia, orang tua kita punya kesalahan. Dan menurut aku kita nggak harus menunggu mereka untuk sempurna untuk kita bisa cintain gitu. Rasanya nggak adil ya, karena mereka mencintai kita juga sebenarnya unconditional. They love us, but a lot of them don't know how to love us. Wow, truly that's so gitu, good, well said. You know what I mean? Yeah. I think that's how it is. Mereka cuma mencintai kita sebatas yang mereka tahu, cara mencintai mereka gitu. Iya, itu dia. Dan keselnya itu kadang-kadang Hollywood dramatize, dan gue selalu bilang gitu ya sama orang-orang gitu, gue sayang banget sama bokap gue karena bokap gue itu bukan bokap Hollywood, bokap gue bokap yang real. Dan karena orang-orang sering komplain, iya ya bokap gue itu nggak pernah bilang dia cinta sama gue, dia bokap gue nggak pernah minta maaf gue kayak di film-film Hollywood kayak gitu. Iya. Namanya juga film, udahlah lu. Iya benar. Ngapain sih lu mau dibohongin sama film Hollywood gitu. Tapi gue tahu bokap gue sayang gue with the best way he can gitu. Benar. Love language-nya beda-beda. Aku juga berharap sebenarnya setelah nonton tuh bisa ada percakapan kali ya di antara orang tua dan juga anak. Right. Gitu. Kalau bisa tahu mungkin masa lalu ibu seperti apa atau ayah seperti apa lebih baik. Tapi kalaupun enggak, at least aware that they had a past. They had their own trauma, they had their own pain and sufferings. Mungkin bisa membuat kita lebih less menuntut mereka, tapi instead mengajak dan yuk kita sama-sama saling mencintai dan trying to make things work. Saling empathize. Benar empathize. I like that. Karena bokap nyokap kita juga pernah jadi anak kecil yang disakiti. Sama bokap nyokapnya mereka. Benar. Iya lagi. So, Thank you. Thank you Amanda. That was such a beautiful conversation. I really enjoyed. Gue ngerasa hari ini kita diingatkan lagi bahwa apapun yang kita lakukan motivasinya from love, not from fear. Okay, so ini gue kalau misalnya lanjutin sih bisa lama ya guys, karena I really found Amanda fascinating banget with her way of thinking, dan thank you banget for being vulnerable. Thank you for being real. Beneran deh, kayak gue seneng banget obrolan kita hari ini, dan mungkin yang nonton juga bisa merasakan gitu, dan mungkin bisa bertanya juga
apakah selama ini gue ngelakuin sesuatu out of fear or out of love gitu. Dan mungkin untuk lebih dipertajam lagi, kalian semua bisa sama-sama menonton Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah yang akan tayang di seluruh bioskop kesayangan kalian itu tanggal 4 September 2025. Dan di situ lu bisa ngeliat atau ngerti banget apa yang kita ngomongin barusan sama Amanda juga. So I hope you guys enjoy this conversation dengan tetangga kita kali ini. Amanda, thank you so much again. Thank you so much, really. Kat. Thank you for having me, for listening, for sharing, and for everything. I love this. Thank you so much for saying yes, by the way. Gue yakin banget kita akan ada sesi kedua kok. Jangan khawatir. Oke, aku tunggu. Nanti ketika lu udah punya anak. So because we're gonna talk about motherhood. Kayak jangan-jangan nanti Amanda datang ke sini, whatever I said last time, forget all that. Kayaknya sih gitu deh. But anyway, kita ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang tidak kalah spesialnya, tetangga saling menyangga bukan menyangga. Bye.